Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang protokol TCP/IP. Next. Anggota kelompok kami sendiri ada Seta Maulana, yang kedua Davi Ramadadio, yang ketiga Hafiz Muhammad Fadel, yang keempat Tegar Mahardika Utomo, dan terakhir Maulid Data Akbar, saya sendiri. Selanjutnya, pengertian TCP/IP akan dijelaskan oleh teman saya, Hafiz. Kepada Hafiz dipersilakan. Pengertian TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar dari data satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Selanjutnya, keunggulan akan dijelaskan oleh teman saya, Tegar. Kepada Tegar dipersilakan. Baik, untuk TCP/IP punya banyak keunggulan dan kelompok kita menuliskan 3 buah keunggulan. Yang pertama ada Open Protocol Standard, yaitu tersedia secara bebas dan dikembangkan independen terhadap komputer hardware ataupun sistem operasi apapun. Karena didukung secara meluas, TCP/IP sangat ideal untuk menyatukan bermacam hardware dan software walaupun tidak berkomunikasi lewat internet. Yang kedua ada independent dan physical network hardware. Ini menyebabkan TCP/IP dapat mengintegrasikan bermacam network, baik melalui Ethernet, token ring, dial-up, X25, or IX25, dan media transmisi fisik lainnya. Dan yang ketiga ada skema pengamatan yang umum menyebabkan device yang menggunakan TCP/IP dapat menghubungi alamat device-device lain di seluruh network, bahkan internet sekalipun. Selanjutnya, macam-macam layar pada TCP/IP akan dijelaskan oleh teman saya Davino dan Seta. Pada Seta, dipersilakan. Baik, berikutnya adalah physical layer. Physical layer mendefinisikan karakteristik yang dibutuhkan hardware untuk membawa sinyal data transmisi. Hal-hal seperti level, tegangan, nomor, dan lokasi pin interface didefinisikan pada layer ini. Lalu ada network access layer. Protokol pada layer ini menyediakan media bagi sistem untuk mengirimkan data ke device lain yang terhubung secara langsung. Dalam literatur yang digunakan dalam tulisan ini, network access layer merupakan gabungan antara network, data link, dan physical layer. Jadi untuk melanjutkan dari teman saya, sekarang itu ada yang namanya internet layer. Di atas network access layer adalah internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP/IP dan protokol yang paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP/IP network dibangun. Sekarang lanjut ke transport layer. Dua protokol utama pada layer ini adalah Transmission Control Protocol yang kita pakai dan User Data Diagram. TCP menyediakan layanan pengiriman data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. Jadi di antara dua titik di mana data dikirim dan juga diterima, itu mempunyai sebuah koneksi di mana satu pengirim akan mengetahui apabila data yang akan dikirim itu sudah nyampai atau belum. Sementara kalau misalnya di user datagram protokol ini tidak ada, dan itu biasa disebut dengan connectionless atau low overhead. Lanjut ke application layer. Pada sisi paling atas dari arsitek protokol TCP/IP adalah application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirim data. Banyak sekali application protokol yang digunakan saat ini. Beberapa diantaranya seperti yang pertama itu Telnet, yaitu Network Terminal Protocol yang menyediakan remote login dalam jaringan.
FTP, File Transfer Protocol digunakan untuk file transfer. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol digunakan untuk mengirimkan electronic email atau email. DNS, Domain Name Service, untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu, seperti memetakan IP address Google menjadi google.com. RIP, Routing Information Protocol, protokol untuk routing. OSPF, Open Shortest Path First, protokol routing. NFS, Network File System, untuk sharing file terhadap berbagai host dalam jaringan. Dan HTTP, HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol, protokol untuk web browsing. Mungkin saya ingin sedikit menambahkan yang tidak ada di PPT, yaitu tentang kekurangan TCP/IP. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama adalah sifatnya tidak umum. Jadi gagal mewakili tumpukan protokol apapun selain paket TCP/IP. Misalnya tidak dapat menjalankan koneksi Bluetooth. Yang kedua, tidak secara jelas memisahkan konsep layanan antarmuka dan protokol. Jadi tidak cocok untuk menggambarkan teknologi baru. Yang ketiga adalah awalnya dirancang dan diimplementasikan untuk jaringan area luas dan tidak dioptimalkan untuk jaringan kecil seperti LAN dan PAN. Yang terakhir, jika mengirimkan data yang kecil akan kerepotan karena harus handshaking dulu sehingga lebih lambat daripada UDP. Hidup kesepian tanpa kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.